Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana strategi menentukan harga jual untuk produk yang baru. Kira-kira gimana sih kalian menentukan harga jual? Apakah harga jual itu hanya harga beli kemudian ditambahin margin sedikit? Ataukah harga jual itu berdasarkan harga oleh kompetitor? Ataukah harga jual itu kita nurut aja harga pasar? Atau kalian ngarang sendiri harga jualnya? Nah, sebenarnya kita itu bisa melakukan strategi dalam menentukan harga jual. Kalau misalkan kalian ingin tahu gimana strateginya, silahkan tonton sampai habis. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan notifikasinya untuk tahu video-video terbaru tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Yang pertama, high price with free item. Pernah nggak kalian ke mall atau ke tempat perbelanjaan atau ke pasar, kalian menemui sebuah sesuatu dengan harga yang tinggi, harga yang nggak sewajarnya dari harga pasar misalkan, tapi ternyata dia diimbuin free item. Contohnya kalau misalkan celana free topi atau baju free topi, tapi harganya itu di atas harga normalnya atau harga wajarnya sebenarnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menarik konsumen dengan kata-kata free atau gratis. Konsumen biasanya akan fokus ke katanya dulu. Wah, ini gratis. Ini gratis ini gratis ini. Gratis ini akan mempengaruhi psikologi konsumen bahwa aku akan mendapat keuntungan lebih dalam membeli produk ini. Padahal kalau dihitung-hitung sebenarnya, kalau misalkan kita beli satuannya sebenarnya harganya sama saja atau bahkan lebih murah. Tapi ini ada available free, sehingga keputusan konsumen dalam melakukan pembelian itu meningkat karena hanya gara-gara kata free. Contoh gampangnya gini, kalau misalkan kalian beli celana, harganya katakanlah 100.000, harga belinya 100.000. Kemudian kalian beli topi, harganya mungkin ya sekitar 10.000 lah, 10.000. Tapi kalian jual celana ini dengan harga 150.000 plus free topi. Kalau misalkan di total nih harga belinya tadi kan, kalau misalkan celana 100.000, topi 10.000, berarti kan 110. Kalau kamu jual 150 berarti masih untung 40.000. Tapi konsumen melihatnya celana dengan harga 150.000 dengan free topi. Free, dapat free. Nah, ini akan menambah kemungkinan customer untuk melakukan pembelian dibandingkan kamu menjual celana 100.000 sendiri, topi 10.000. Yang kedua, upselling. Nah, upselling ini strategi yang sering banget digunakan sama penjual es. Contohnya seperti ini. Harga es teh satu yang small adalah 5.000. Kemudian yang medium 7.000, yang large 8.000. Kalian memilih beli yang mana? Aku yakin sebagian besar dari kalian akan membeli large. Karena dari medium ke large itu hanya jarak 1.000. Dari medium ke small itu jaraknya adalah 2.000. Sehingga customer berpikir secara otomatis bahwa large ini menguntungkan banget. Kalau misalkan aku membeli large, itu aku bakal dapat untung banyak. Kenapa? Karena medium 7.000, large 8.000, tinggal nambahin 1.000, kamu sudah bisa membeli produk yang lebih besar. Coba kita rubah harganya sedikit. Kalau misalkan harga large-nya itu 12.000, jadi bukan 8.000 lagi, tapi 12.000. Kalian pilih beli yang mana? Aku yakin sebagian dari kalian pasti memilih medium. Kenapa? Karena harga medium ke large itu terpaut jauh, terpaut 5.000. Sedangkan harga small ke medium itu terpaut 2.000. Itu adalah pricing strategi atau strategi penentuan harga yang dimainkan oleh para penjual teh atau es teh. Nah, itu juga bisa kalian gunakan untuk mempengaruhi customer untuk membeli satu jenis produk. Jadi nih, kalau misalkan kalian punya sepatu atau apa dengan size-nya yang berbeda-beda, coba deh kalian ubah harganya seperti yang aku jelaskan tadi. Itu akan mengarahkan customer untuk membeli ke varian yang kalian pilih sebenarnya. Oke? Yang ketiga, high price with discount. Harga tinggi dengan diskon. Oke, ini mungkin kalian semua sudah tahu kalau misalkan kalian sering belanja di mall, belanja barang-barang di department store dan sebagainya. Kalau misalkan kalian coba lihat harganya, itu kan berbeda-beda tiap waktu. Harga normalnya ya, aku nggak bilang harga belinya ya, tapi harga normalnya. Karena mereka selalu menggunakan harga coret atau diskon. Kalau misalkan kalian pergi ke mall, celana harganya katakanlah sekarang 300.000 dicoret jadi 150.000.
Besoknya kalian beli harganya mungkin 500.000 tapi dicoret jadinya tetap 150.000. Besoknya lagi mungkin harganya berubah jadi 600 atau 700.000, dicoret lagi jadi 150.000. Harga belinya tetap 150.000, tapi harga jualnya itu dinaikkan. Kenapa seperti itu? Nah, ini juga pengaruh dari psikologi konsumen. Kalau misalkan konsumen melihat potongan harga yang besar, kemungkinan besar mereka akan beli, dibandingkan kalau misalkan mereka hanya pasang harga 150.000, udah itu aja. Itu nggak ada menariknya sama sekali. Kalau misalkan konsumen melihat, biasanya kan harga diskonnya itu kan dibesarkan. Secara psikologi, customer akan berpikir bahwa kalau misalkan aku membeli produk itu kemungkinan besar aku mendapatkan untung yang besar. Ini mumpung promo, ini mumpung diskon. Itulah yang ada di pemikiran customer. Sehingga keputusan dia untuk membeli produk itu akan semakin besar. Dan kamu juga bisa menggunakan strategi itu untuk produkmu. Jadi jangan takut untuk melabeli produkmu dengan harga tinggi. Kadang-kadang teman-teman itu kalau misalkan memberikan harga itu harga yang normal-normal saja, harga beli dinaikkan marginnya sedikit karena mereka takut gak ada yang beli kalau misalkan harganya terlalu tinggi. Padahal kita itu bisa menerapkan berbagai macam strategi meskipun harganya tinggi, karena customer itu nggak melihat harga awalnya, mereka itu melihat harga belinya. Mereka pokoknya kalau misalkan pengen produk itu belinya bayarnya berapa gitu, kayak gitu. Mereka fokusnya di situ. Jadi meskipun kamu set produkmu dengan harga tinggi, kalau misalkan kamu bisa mendiskonnya dengan harga yang normal, harganya sebenarnya harga jualnya tetap sama, tapi bedanya di itu tadi, ada diskonnya. Hal kecil seperti itu bisa mempengaruhi penjualan loh, bisa meningkatkan penjualan loh. Kalau nggak percaya silahkan kamu coba deh. Yang keempat yaitu promo. Nah, promo ini sudah pasti dan wajib harus kamu lakukan. Kenapa? Karena pelanggan itu mudah bosan. Kalau misalkan kamu nggak ada promo, hanya biasa-biasa saja, hanya jualan biasa saja, pelanggan akan bosan. Makanya seperti yang aku bilang tadi, kamu harus meninggikan harganya supaya kamu bisa melakukan promo. Contohnya, hari ini diskon 50%, besok promo lagi. Hari ini diskon 70%, besok promo lagi. Hari ini beli 1 dapat 1. Terus promo lagi, beli 2 gratis 1. Nah, seterusnya kita bisa memainkan promo-promo tersebut kalau misalkan harga awal kita itu tinggi. Kalau misalkan harganya rendah, kita tidak mungkin melakukan promo. Yang kelima adalah bundling. Nah, bundling ini kamu bisa melakukan, biasanya sih teman-teman melakukan pada waktu out of date atau kedaluarsa dari penjualan. Atau contohnya gini, contoh gampangnya, kalau misalkan kamu jualan produk, kamu targetnya jualan produk ini harus laku dalam 3 bulan. Ternyata dalam 3 bulan itu sisa stoknya misalkan katakanlah 10. Nah, daripada nggak ada yang beli, ya udah bundling aja. Misalkan kamu gabungkan dengan produk yang lagi produk baru sekarang. Misalkan dulu kamu jual celana. Nah, terus sekarang kamu jual baju. Joinkan aja, bundlingkan aja baju sama celana, daripada kamu jual celana sendiri dan ini nggak laku nanti. Yang mending kamu bundling aja supaya produknya laku. Meskipun ya kamu nggak dapat untuk banyak, karena mungkin dalam bundling kamu melakukan promo, kamu menurunkan sedikit harganya karena bundling tadi. Tapi itu lebih baik daripada ini tidak laku. Oke, itu tadi pricing strategi atau cara menentukan harga berdasarkan psikologi konsumen. Nah, sebenarnya psikologi konsumen ini bisa kita gunakan untuk melakukan strategi-strategi yang lain, tidak hanya harga. Kita bisa melakukan strategi marketing dengan memanfaatkan psikologi konsumen. Kita juga bisa melakukan strategi branding dengan memanfaatkan psikologi konsumen. Memanfaatkan dalam tanda kutip baik ya. Jangan sampai kita memanfaatkannya ke hal yang tidak baik. Karena konsumen sekali lagi melakukan pembelian sebagian besar menggunakan emosional atau psikologinya. Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses ke depannya dan bermanfaat bagi banyak orang. Tidak hanya kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita juga bisa terima manfaatnya dari bisnis kita. Oke? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya biar kamu tahu kalau misalkan aku upload video baru lagi. Kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita.